Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emindika Rizkyawan. Saya Muhammad Rifki Ismail. Saya Rifki Chaftri. Di video ini kami akan membahas tentang analisis dampak lingkungan Dalam bidang pariwisata. Check it out. Check it out. Sebagai kota besar di Sumatera, Palembang terus mengembangkan sektor pariwisata untuk memenuhi kebutuhan hiburan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan Jakabaring, khususnya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, menjadi salah satu strategi untuk menarik wisatawan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Namun, peningkatan aktivitas wisata juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, seperti penggunaan lahan, air, dan kualitas udara. Oleh karena itu, pengembangan wisata perlu dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tetap berkelanjutan. Kawasan Jakabaring sendiri punya potensi yang cukup besar sebagai pusat aktivitas masyarakat. Kalau kita perhatikan, kawasan ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat olahraga, tetapi juga sebagai ruang publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas. Banyak masyarakat datang ke sini untuk berolahraga, bersantai, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran sangat penting, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatkannya aktivitas tersebut, peluang usaha bagi masyarakat sekitar juga semakin terbuka. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menuntut adanya kesadaran dari setiap pengunjung untuk menjaga lingkungan. Tanpa adanya kesadaran tersebut, berbagai permasalahan seperti sampah, kerusakan fasilitas, dan ketidaknyamanan dapat terjadi. Hal-hal seperti ini seringkali terlihat di lapangan dan menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan wisata. Sebagai kawasan yang dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat, Jakabaring memiliki peran penting tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi lingkungan. Dalam konteks teknik sipil, kawasan ini merupakan bagian dari infrastruktur publik yang digunakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Semakin tinggi penggunaan suatu kawasan, maka semakin besar pula potensi dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Dampak tersebut dapat berupa peningkatan volume sampah, tekanan terhadap fasilitas, serta penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan wawasan lingkungan, yaitu kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan. Kalau kita lihat langsung di lapangan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah yang sering ditemukan adalah terkait kebersihan lingkungan. Di beberapa titik, masih terlihat sampah yang berserakan, baik dari pengunjung maupun aktivitas pedagang. Selain itu, pedagang yang belum tertata juga dapat mempengaruhi kenyamanan dan keindahan kawasan. Dari sisi lalu lintas, parkir yang tidak teratur juga sering menyebabkan kemacetan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka kualitas lingkungan di kawasan ini dapat semakin menurun. Izin interview soal ini. Kalau ada acara konser atau bola, sampah di kawasan sekitar stadion di sini, bagaimana Bu? Sampahnya meludak banyak. Apalagi kalau ada acara-acara mak itu, kami kan uangnya sedikit, pegawainya sedikit, jadi repot. Sampahnya banyak nih meludak. Begitu ya Bu? Ya. Bagaimana Bu, omset atau pendapatan Ibu saat ada acara besar seperti pertandingan, konser dibandingkan dengan hari-hari biasa Bu di Stadion Jakabaring ini Bu? Ya, kalau hari biasa kan sepi. Kalau pada pertandingan, ada waktu konser kan rame, pendapatan lebih banyak lagi. Bagaimana pembagian plotting personil di titik-titik rawan seperti tangga tribun dan pintu keluar masuk utama, Pak? Pertama di titik-titik rawan kita siapkan anggota di selatan, di utara, dan di timur. Terus di backup oleh danrun-danrun yang lain.
Itu Pak ya. Terima kasih Pak ya. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas tempat sampah yang memadai. Selain itu, edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga kebersihan juga perlu dilakukan. Penataan pedagang dan pengelolaan parkir juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kawasan yang tertib. Yang paling utama adalah meningkatkan wawasan lingkungan agar setiap individu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, pengembangan kawasan wisata memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, tanpa adanya kesadaran lingkungan, dampak negatif dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan peran bersama antara masyarakat, pengelola, dan pengunjung. Dengan adanya wawasan lingkungan yang baik, kawasan wisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap nyaman digunakan. Sekian video yang telah kami buat. Terima kasih telah menonton. Kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Sip.